Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita sekarang bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke hidayah. Yang dengan berkat perjuangan dan pengorbanan beliaulah kita sampai sekarang masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan juga ukhuwah persaudaraan. Dewan juri yang saya hormati dan juga seluruh hadirin yang saya cintai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Menjadi pemimpin bagi diri dengan iman sebagai pelindung. Saya Muhammad Hasan Fikri, perwakilan dari Polman Bandung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu kajian yang berjudul Pemimpin yang dirindukan oleh surga. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu kepemimpinan dan juga apa kepemimpinan dalam Islam. Nah, kepemimpinan itu sebetulnya adalah tugas dan fungsi dari manusia, karena manusia di dunia ini memiliki dua fungsi atau peran. Nah, yang pertama itu sebagai hamba, ada di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Dan juga yang kedua, manusia berperan sebagai khalifah, ada di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuk, ketika Tuhan berkata lil malaikat, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi ini ada khalifah. Nah, amanah ini adalah amanah yang berat dan besar, karena sebetulnya pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan juga gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerimanya karena khawatir tidak dapat melaksanakannya sehingga dipikullah oleh manusia. Ada di surat Al-Ahzab ayat ke-72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kemudian kepemimpinan itu kalau dalam Islam adalah suatu usaha untuk menuntun seseorang ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan juga kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan juga larangannya yang mana disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik nanti akan kita lakukan secara perseorangan maupun nanti kita lakukan dengan bersama-sama. Nah, tanggung jawab ini adalah tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, tapi juga kepada Allah nantinya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwasanya setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan mempertanggungjawabkannya nanti kepada Allah. Nah, kemudian dalam menjadi pemimpin ini, siapa sih yang seharusnya kita jadikan teladan dan siapa yang seharusnya kita jadikan sebagai pemimpin? Nah, tentunya kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dengan begitu, kita tahu bahwasanya dengan Rasulullah yang punya sifat yang empat itu, yang pertama adalah sidik atau jujur, yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga tabligh atau menyampaikan, dan yang keempat adalah fatona. Dengan begitu kita bisa tahu bagaimana kriteria, apa saja kriteria yang harus kita pikirkan untuk nanti kita memilih pemimpin. Nah, kemudian kapan dan di mana kita menjadi pemimpin? Yang pertama, tentunya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri sesuai hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya kita sebagai pemimpin dan juga kita akan ditanya dan juga mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Kemudian yang kedua, kita adalah pemimpin bagi keluarga kita sendiri. Kenapa kita pemimpin bagi keluarga kita sendiri? Karena di dalam surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum wa ahlikum nar, diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kemudian kita juga adalah pemimpin bagi masyarakat. Jadi yang pertama kita pemimpin bagi diri kita sendiri, yang kedua kita pemimpin bagi keluarga kita, dan yang ketiga kita pemimpin bagi masyarakat. Nah, terus kenapa kita harus memimpin dengan cara Islam? Yang pertama, pemimpin itu adalah seorang hakim atau pembuat keputusan, dan keputusan itu harus berlaku secara adil, dan Islam mengajarkan bahwasanya setiap pemimpin harus memutuskan semua perkara dengan adil. Dan yang kedua, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Oleh karenanya Islam tidak akan hanya membawa keadilan hanya bagi orang muslim saja, tapi rahmat atau kasih sayang dan juga keadilan bagi seluruh alam.
Nah, kemudian bagaimana kita memimpin dengan cara Islam? Yang pertama tentunya iqra, baca, belajar dan juga fikir. Kenapa? Karena yang pertama dalam memilih pemimpin kita harus melihat kapasitasnya, yaitu dalam keilmuan. Dan yang kalau misalnya kita memilih orang yang keilmuannya bagus dan keilmuannya tinggi, insya Allah kita harus melihat bahwasanya keilmuan itu nantinya akan berpengaruh kepada keimanan. Ilmu memperkuat keimanan. Kemudian keimanan akan melahirkan kejujuran. Kejujuran ketika kita berlaku dengan jujur, insya Allah orang-orang akan percaya sehingga kita menjadi seorang yang amanah. Kemudian dengan amanah itu yang telah diberikan oleh orang-orang kepada kita harus patonah. Patonah itu apa? Patonah itu adalah cerdas. Kita harus melihat situasi, kita harus bisa melihat kondisi, sehingga nanti ketika ada suatu perkara, kita bisa melihat dan juga mengambil keputusan secara bijaksana. Nah, dengan kebijaksanaan tentunya kita tak lupa harus melibatkan syuro atau musyawarah. Nah, setelah kepemimpinan dan juga melahirkan kebijakan, kebijakan itulah nanti yang akan menjadikan kita harus menyampaikannya kepada masyarakat, dan itu adalah sifat tabligh. Nah, dari tabligh ini dengan penyampaian yang baik kepada masyarakat, insya Allah semua yang telah kita sampaikan, semua yang telah kita coba pikirkan dan juga kita diskusikan bersama yang lain akan menjadi sebuah keputusan yang adil. Dan keadilan yang berdasarkan Islam, insya Allah akan membawa dunia dan bumi ini menuju ke kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, terakhir, pemimpin yang dirindu surga itu adalah mereka, pemimpin-pemimpin yang adil. Karena mereka adalah salah satu golongan daripada 7 golongan yang nantinya di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Dan mana mereka ini akan membuat kebijakan yang kebijakannya ini berisikan kebajikan, dan kebajikan ini kemudian akan diikuti oleh masyarakatnya, dan mereka memiliki amanah yang mana mereka bisa untuk mencegah kemungkaran sehingga terciptalah keadilan di muka bumi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.